lagi. Sebelum kita mulai acara ini, bagaimana kalau kita membuka pertemuan ini dengan doa pembuka? Angkat tangan kanan, lalu pegang dahi, lalu kita bilang dalam nama Bapa, lalu pegang dada dalam nama Putra, lalu pegang bahu dan dalam Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami bisa menjalankan kegiatan hari ini dengan baik. Curahkan rahmat-Mu ke dalam hati kami masing-masing, supaya apa yang kami dengar hari ini dapat kami resapi dengan baik. Amin. Angkat tangan kanan, lalu pegang dahi, lalu kita bilang dalam nama Bapa, lalu pegang dada dalam nama Putra, lalu pegang bahu dan dalam Roh Kudus. Bagaimana anak-anak? Sebelum kita mulai lagi, bagaimana kalau kita menyanyi dulu? Ayo kita berdiri semua. Mari anak-anak kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Firman Tuhan hari ini akan diperagakan oleh ibu-ibu pendamping. Selamat mengikuti. Mereka tiba di Kapernaum. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret. Engkau datang untuk membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ya, ternyata kamu daripadanya. roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub.
sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak, di rumah maupun di sekolah, di mana saja kita tinggal, pasti ada aturan. Aturan dibuat untuk dilaksanakan. Aturan yang dibuat di sekolah dilakukan oleh semua warga sekolah. Demikian juga aturan yang di rumah harus dilakukan, harus dilaksanakan oleh semua anggota keluarga. Dalam kehidupan kita sebagai umat Allah, kita juga harus melaksanakan aturan yang tertuang dalam kitab suci, ajaran Yesus, firman Tuhan yang ada dalam kitab suci harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tadi dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengajar orang-orang yang mendengarnya penuh takjub, penuh perhatian dengan ajaran Yesus. Yesus mengajar dengan penuh wibawa. Yesus membuat aturan, membuat firman Tuhan mengajarkan tentang kasih, dan Yesus melakukan aturan itu. Tidak seperti para ahli Taurat yang mengajar tetapi tidak melakukan apa yang diajarkan. Anak-anak, mari kita lakukan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan yang utama, kasih. Mari kita mengasihi sesama, mengasihi teman, mengasihi semua anggota keluarga, agar kita hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Terima kasih, semoga anak-anak bisa melakukan, bisa menjalankan aturan-aturan sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan dengan aktivitas bersama Bu Ika dan Bu Maya. Mari kita ikuti Bu Ika dan Bu Maya. Halo teman-teman, oke, kita masuk ke dalam sesi aktivitas. Dan Bu Ika dan Bu Maya akan mengajak teman-teman untuk membuat prakarya hiasan gantung. Nanti jadinya seperti ini, cantik bukan? Ya. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita persiapkan alat dan bahan-bahannya. Silakan Bu Ika. Ya. Pertama, kita siapkan kertas berwarna ukuran A4 seperti ini. Jika tidak ada, teman-teman bisa memakai kertas bekas yang ditutupi dengan kertas origami dan ditempel ya. Setelah itu gunting, lalu tali rafia atau tali yang lain yang teman-teman punya di rumah, alat tulis, yang terakhir yaitu lem kertas. Oke, mari kita mulai. Pertama yaitu kita ambil kertas berwarna ukuran A4, lalu dilipat menjadi dua bagian. Lipatan tadi kita gunting center ya teman-teman, boleh didampingi oleh mama papa ya. Baik, potongan yang tadi kita lipat lagi menjadi dua bagian kembali. Setelah itu lipatannya kita gunting lagi. Baik ya, satu sisinya kita lipat dari bawah ke atas dan hasil lipatan tadi digunting kembali.
digunting ya. Ya, setelah itu lipatan yang ini ya kita lipat jadi 2 lagi dan digunting lagi. Ya, hasilnya seperti ini ya, ditata seperti ini. Jika sudah guntingannya sudah tertata seperti ini, kita ambil kertas yang paling kecil teman-teman, lalu dilipat kembali dari bawah ke atas menjadi 2 bagian. Lalu di 2 bagian itu tadi dilipat menjadi 4 bagian, maaf. Setelah menjadi 4 lipatan, lalu dilipat ke tengah-tengah dan dilipat masuk kembali ya. Untuk kertas yang kecil satu lagi juga sama ya, lipatannya seperti tadi ya, menjadi 4 lipatan. Yang panjang juga dilipat seperti yang kecil tadi ya teman-teman, menjadi 2 bagian dulu yang panjang, lalu akhirnya menjadi 4 lipatan. Setelah itu dibuka dan dimasukkan ke dalam ya. Begitupun sama di kertas satunya lagi. Ya, jika sudah selesai, kita lem lipatan tadi. Dilemnya di satu sisi saja, lalu ambil kertas yang persegi panjang tadi, ditempelkan ke dalam 4 lipatan tadi ya, jangan seperti itu. Lalu ujungnya kita gunting segitiga kecil ya, ujung atas, ujung bawah juga. Lalu kertas lainnya juga sama ya teman, prosesnya dilem, lalu ditempelkan, ya, diguntingnya ujung bagian seperti yang pertama tadi, ujung atas dan ujung bawah berbentuk segitiga. Lalu kita lem lagi dan ditempelkan seperti ini. Lalu untuk yang kertas persegi panjang tadi itu fungsinya nanti untuk gantungan. Teman-teman tetap memberi lem dan ditempelkan di bagian atas seperti ini. Dilem di 2 sisi dan direkatkan kembali. Dan jangan lupa tetap digunting segitiga di bagian bawah ya. Begitupun sama untuk kertas yang satu lagi.
diberi lem, direkatkan dan ditempel. Jangan lupa digunting bagian pinggir-pinggir berbentuk segitiga. Nah, seperti ini hasilnya nanti ya. Boleh dibantu oleh orang tua di rumah. Ya, tadi kelebihan kertas yang persegi panjang tadi, teman-teman lipat sedikit supaya lebih rapi. Ya, lalu kita ambil tali rafia atau tali yang teman-teman punya, diikat tali mati seperti ini. Ya. Setelah itu dikaitkan ke dalam lipatan yang di atas tadi dan dilem supaya rekat. Dua sisi ya, yang kanan dan kiri, teman-teman lem semua. Ya, begini nanti jadinya. Setelah itu kita, supaya lebih cantik lagi, teman-teman boleh memberikan hiasan-hiasan nanti seperti ini. Boleh hiasan bunga atau lain-lainnya. Ya, kita membuat hati yuk. Pertama-tama kita ambil kertas origami dan dilipat menjadi 4 bagian. Jadi dua saja. Ini yang kecil ya. Ya, ini kita membuat hatinya dulu ya, teman-teman. Caranya yaitu kita bikin kertas menjadi persegi, lalu dilipat ya, dilipat menjadi 2 bagian. Kita bikin pola dulu, pola hati. Terus digunting. Lalu pola tadi digunting. Setelah itu pola hati tadi kita lem dengan lem kertas dan ditempelkan ke dalam figura itu tadi. Dan sekarang kita membuat hiasan bunga. Bagaimana ya Bu Ika caranya? Mari kita coba praktekkan ya. Sama dari kertas sisa-sisa origami tadi, teman-teman membuat menjadi persegi kecil seperti ini. Caranya yaitu kita lipat menjadi segitiga, lalu dimasukkan lagi menjadi segitiga kecil. Ya, segitiga lagi seperti ini nanti. Lalu ujung-ujungnya kita gunting seperti ini. Kita gunting berkelok ya. Ya, hasilnya seperti itu. Setelah itu kita buka semua lipatannya. Wah, seperti ini nanti jadinya. Dan jangan lupa digunting ya di bagian lipatannya itu tadi. Setelah itu, supaya bunganya menjadi lebih hidup,
dan melengkung, nanti kita memakai gunting, kita tarik pelan-pelan ujung-ujungnya, kita bikin kerut di bagian ujung bunga-bunganya. Pelan-pelan ya teman-teman. Setelah itu kita lem di ujung-ujung di satu kelopaknya. Ya, setelah itu jadi seperti ini teman-teman, nanti bunganya, dan ditempel di bagian ujung figura. Nah, seperti ini ya. Supaya lebih cantik, kita buat beberapa bunga nanti ya Bu Ika ya. Sama caranya ya. Ya, seperti biasa tadi langkah-langkahnya seperti membuat bunga yang pertama tadi, sama. Teman-teman boleh memakai warna yang teman-teman sukain ya, tidak harus sama dengan yang ada di sini. Lalu jangan lupa juga tetap didampingi oleh orang tua. Yang satu kita lem Ya, yang satu jangan lupa dilem dulu ya supaya bisa melengkung. Yang di bagian tengahnya dilem, setelah itu ditempel ya. Baik, hasilnya ya. Oke, baik. Setelah itu di sini ada gambar hati. Nah, ini nanti teman-teman menuliskan perbuatan terpuji yang sudah dilakukan teman-teman ya, dituliskan dengan alat tulis yang sudah disediakan. Contohnya ya, seperti teman-teman sudah buat apa nih hari ini, misalnya membantu orang tua atau hal-hal baik yang lain ya. Ya, contohnya ya, misalnya membantu orang tua, hal-hal baik yang lain kan banyak ya di situ. Tapi teman-teman boleh tuliskan di dalam situ. Seperti ini. Teman-teman, gimana hari ini? Asik bukan? Tapi sayang teman-teman, waktunya sudah habis. Yuk kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Yes. Amin. Yes. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu untuk kegiatan hari ini. Semoga Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami dan Engkau selalu mendidik kami menjadi anak-anak yang baik seturut kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Yes. Amin. Yes. Hai teman-teman, masih semangat kan? Kita akan mengakhiri pertemuan hari ini dengan menyanyikan lagu Dia Harus Makin Bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang.
harus makin bertambah.